Kali Oke, silakan Pak. sudah diam. Baik, kita mulai saja Pak Mut. Jadi dalam kesempatan ini saya yang bertindak sebagai coach dan Pak Maulidin sebagai coach. Gitu. Ya, Coach. Ya, kita mulai saja. ya. Assalamualaikum Pak Mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Iya, apa kabar Pak Mau pada sore ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Pak Amir bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah juga baik. Di mana posisi Pak Mau sekarang? Sekarang lagi ada di rumah Pak. Ini sudah pulang Oh, dari sekolah, lagi di rumah sekarang. alhamdulillah Pak Mau. Ya, dengar-dengar Pak Mau mau berbincang-bincang dengan saya ya Pak Mau. Ada apa ya Pak Mau? Iya Pak, ada sedikit masalah di sekolah. Biasa Pak, masalah dengan siswa. Saya ingin sedikit konsultasi dengan Bapak beberapa hal. Boleh ya Pak? Oh iya, boleh Pak Mau. Sebelumnya saya juga mau ucapkan ya Pak Mau, terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya Pak Mau begitu. Ya, jadi Pak Mau di sini sebelumnya kira-kira apa tujuan atau mungkin ada tujuan yang sangat penting ya Pak Mau kira-kira Iya. untuk Iya ya Pak, apa begini, em, tujuan saya itu sebenarnya saya ini merasa ada beberapa siswa saya yang sering absen, tidak masuk di kelas saya ketika saya mengajar IPA. ya. Mereka ini saya lihat tampaknya kurang termotivasi untuk hadir di kelas saya. Nah, ini saya ingin mencari cara bagaimana meningkatkan kehadiran mereka ini di kelas saya, karena saya yakin ini penting untuk pemahaman mereka terhadap materi yang saya ajarkan, Pak. Oh, begitu ya Pak Mau. Iya, memang sih Pak Mau bukan sendiri juga saya sendiri juga begitu Pak Mau ya berharap kalau misalnya ada anak-anak yang malas sepertinya sih dapat cepat berubah ya supaya bisa bergabung dengan teman-teman kembali ya Pak Mau. Baiklah Pak, kalau begitu mungkin Pak Mau bisa mengidentifikasi ya mungkin ada beberapa faktor Pak Mau yang mungkin di dalam situ bisa berkontribusi ya pada rendahnya motivasi atau kehadiran siswa PAMAU. Dan apa yang menurut PAMAU itu menjadi penyebab utama ya sehingga anak ini tidak masuk khususnya untuk mengikuti pelajaran IPA, Pak. Seperti itu. Iya. Begini Pak, mungkin beberapa siswa itu dia merasa pelajaran IPA itu terlalu sulit, apalagi ketika sudah memasuki yang bagian fisikanya, perhitungannya. Kata mereka itu mungkin ini terlalu sulit dan membosankan. Mereka itu kadang mengeluh bahwa mereka sangat susah sekali mengerti materi, dan bahkan mengatakan mereka materinya tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin yang kedua, mungkin metode pengajaran saya mungkin kurang menarik bagi mereka, di mana saya itu lebih banyak menggunakan metode ceramah dan menggunakan buku teks. Begitu mungkin Pak, faktor-faktornya yang menyebabkan ini rendahnya motivasi mereka. Oh iya, saya mengerti Pak, saya mengerti dan itu dapat ini untuk kita itu merupakan suatu tantangan yang baik yang terjadi jika merasa kesulitan dan tidak menarik atau percaya mereka cenderung kurang termotivasi untuk hadir atau dengan kata lain Pak mungkin menghindari ya Pak begitu menghindari pelajaran itu karena memang sih anak ini enggak suka. Jadi kalau hal itu seperti terjadi Pak mungkin kira-kira apakah Anda bukan Pak, maaf yang saya tanya Anda. Apakah Bapak ini sudah mencoba Pak eh, berapa metode atau strategi tertentu ya Pak untuk mengatasi masalah itu sebelumnya? Iya Pak, saya ini sudah pernah mencoba menggunakan video pembelajaran, jadi menampilkan video pembelajaran di depan kelas.
Dan bahkan juga saya juga beberapa kali itu sudah melakukan pembelajaran proyek, ya, pembelajaran berbasis proyek. Namun tampaknya ini saya lihat belum efektif, Pak. Masih ada beberapa siswa yang masih malas masuk kelas saya. Ya, meskipun ada peningkatan sedikit, ada sedikit peningkatan minat, cuma masih beberapa dari mereka masih malas untuk masuk di kelas saya, Pak. Dan tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak. Baik Pak. Eh, ya, Pak sudah ada saya seperti itu coba menggunakan video dan beberapa proyek praktik. Dan memang itu Pak penting ya sebenarnya supaya anak ini lebih memahami Pak ya apa yang membuat mereka ini merasa kesulitan bosan. Nah, apakah Bapak ini pernah juga langsung ya Pak pada siswa Bapak sendiri mengenai apa yang mereka harapkan atau butuhkan untuk buat proyek itu Pak supaya menarik? Nah, itu yang belum saya lakukan, Pak. Sejauh ini saya belum secara langsung menanyakan kepada mereka tentang hal apa yang mereka harapkan atau mereka butuhkan. Tapi insya Allah saya mungkin akan mencoba melakukannya nanti. Mungkin saya akan bertanya langsung tentang apa namanya, apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka harapkan dari pembelajaran IPA. Baik Pak, karena tadi Bapak belum mencoba ya, jadi mungkin Iya, Pak. bentar akan dicoba lagi. Jadi mungkin rencana Bapak ke depannya itu akan membuat rencana aksi yang lebih konkret ya Pak untuk meningkatkan motivasi dan kehadiran siswa. Jadi mungkin langkah pertama apa kira-kira yang Bapak bisa ambil untuk membuat pelajaran menarik dan bagi mereka, ya Pak. Dan bagaimana menurut Bapak itu jika dimulai dengan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran yang secara aktif, Pak, seperti itu. Iya, ya, Pak. Em, jadi rencana saya mungkin saya berpikir untuk membuat eh, proyek-proyek praktis yang cukup relevan lah dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya saja saya membuat pembelajaran dengan berbasis eksperimen sederhana yang bisa mereka lakukan di rumah atau bahkan juga di sekolah. Dan juga saya akan mencoba untuk lebih banyak berdiskusi dengan mereka tentang topik-topik yang mereka anggap menarik untuk dibahas di kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus ya Pak, kalau menurut saya. Namun Pak, kalau untuk menghubungkan topik IPA dengan kehidupan sehari-hari mereka itu eh, bisa membuat materi lebih relevan dan menarik ya Pak. Nah, bagaimana jika Bapak ini merancang beberapa proyek yang meningkatkan mereka memilih topik yang paling menarik bagi mereka. Misalnya mereka melakukan eksperimen ya Pak tentang reaksi kimia yang terjadi di dapur atau mungkin proyek tentang siklus air Pak ya yang mereka bisa lihat langsung di lingkungan sekitar mereka Pak. Seperti itu. Iya, ya betul, Pak. Saya bisa membuat nanti beberapa pilihan-pilihan proyek pembelajaran dan mereka bisa memilih di antara pilihan itu salah satu yang sesuai dengan minat mereka. Yang mana mereka suka, yang mana mereka inginkan, saya akan beri mereka pilihan. Mungkin saya juga bisa memberikan panduan yang jelas eh, bagaimana proyek ini dilaksanakan agar mereka tahu betul langkah-langkah yang harus diikuti dalam kegiatan eksperimen nantinya. Gitu, Pak. Wah, oh ya ya, itu merupakan juga langkah yang sangat bagus ya Pak. Jadi bagaimana Bapak ini akan memastikan bahwa siswa yang biasanya malas masuk kelas itu akan tertarik Pak dengan. Halo, Pak. Halo. Halo, Pak Amir.
Halo Pak Amir. Pak Amir. Duh. Pak Amir keluar Pak. Keluar, ini mungkin jaringannya bermasalah. Sudah gantian, Pak? Belum Pak. Ini kayaknya masalah jaringannya Pak Amir, jadi mungkin Iya. sempat. Ini sudah Pak. hampir selesai waktunya nih. Pak mau seputus. Silakan gantian lalu dipercepat sedikit karena sudah hampir selesai waktunya. Mau maaf Pak, tadi jadi Ya, kita lanjut. Lanjut saja. Silakan Pak Amir, lanjut Pak Amir. Ya. Kasih gunakan waktu 5 menit ya. 5 menit saja. Oke. Ya Pak Amir, silakan. Ya, lanjut. Lanjut Pak Amir, nanti saya setelah itu saya lagi. Ya, jadi bagaimana Anda memastikan bahwa siswa yang tadi biasanya malas masuk kelas akan tertarik Pak dengan proyek-proyek ini? Ya, begini Pak, saya akan mencoba lebih banyak berkomunikasi dengan siswa ini, mereka-mereka ini untuk mengetahui apa yang mereka minati dan apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran. Saya juga akan berusaha memberikan kesempatan untuk berbagi hasil proyek mereka di depan kelas, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan dihargai dalam pembelajaran. Begitu mungkin Pak. Baik Pak. Jadi siapa saja yang diajak Pak untuk bertanggung jawab semua ini dalam langkah rencana ini Pak? Dan bagaimana akan memastikan bahwa siswa terlibat akan aktif Pak selama ini berlangsung? Ya, jadi saya akan merancang proyek-proyek dan memberikan siswa pilihan dan mencoba membantu mereka selama proyek ini terlaksana, memastikan mereka memahami langkah-langkah yang harus diikuti, dan juga saya berusaha akan memberikan dukungan jika mereka menghadapi kesulitan. Ya, mungkin begitu Pak. Baik Pak. Bagaimana Pak akan mengevaluasi efektivitas strategi ini Pak ke depannya? Ya, jadi saya akan terus memantau kehadiran siswa Pak selama proyek, dan apakah saya akan mencoba melihat apakah ada peningkatan. Saya juga akan berusaha mengamati tingkat keterlibatan siswa dalam kelas, seperti seberapa sering mereka bertanya, berpartisipasi dalam diskusi, dan juga meminta mereka meminta umpan balik dari mereka tentang apa yang mereka sukai dalam proyek ini dan apa yang bisa ditingkatkan. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak. Mungkin Bapak akan menentukan waktu ya. Kira-kira Bapak bisa melaksanakan proyek-proyek ini Pak di kelas? Ya, saya akan mencobanya minggu depan Pak untuk materi selanjutnya. Mungkin sekitar 2 minggu untuk menyelesaikan proyek ini Pak ya. Ya luar biasa. Kalau begitu Pak mau gimana perasaannya setelah kita mengadakan coaching ini? Alhamdulillah Pak, saya agak lega hari ini karena sudah melakukan course ini. Ada sedikitnya saya merasa termotivasi untuk mengajar, dan ada sedikit kepercayaan diri saya untuk mengajak anak-anak saya kembali aktif di kelas. Mungkin seperti itu Pak. Ya baik Pak. Terima kasih Pak Moyo, saya ucapkan untuk kesempatan kali ini Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Makasih juga Pak atas kesempatan coaching hari ini. Oke Pak. Iya. Kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Maulidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir.